Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Indrasari, mahasiswa Kebidanan RPL Angkatan 5 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pagi ini saya akan melaksanakan OSCE tentang pendidikan kesehatan tentang diabetes dan oral keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, monggo silakan duduk. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Dani, saya yang jaga pagi ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, apa namanya, di mulutnya itu ada putih-putih. Putih-putih, ya. Terus? Apa namanya, bekas popoknya itu jadi merah-merah itu loh Bu. Oh iya. Coba ya Bu, kita periksa ya. Mana? Ini 40-an itu. Hilang itu. Baiklah Ibu, di sini saya akan memberikan konseling ya Ibu atas kondisi adik. Kalau dari kondisi tubuhnya insya Allah baik ya, suhunya 36, nadinya 110, respirasinya juga normal 30. Ini kalau kondisi umumnya bagus ya. Cuma untuk ini memang ada putih-putih di mulut, itu namanya oral keras nih Bu, sama yang di merah-merah di bagian mata ini tadi namanya ruang popok atau diabetes nih. Peradangan kulit yang terjadi di area popok, hampir sebagian besar bayi pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ini normal Ibu, terjadi pada bayi. Umumnya dialami pada anak usia 4 sampai 15 bulan. Okay. Penyebabnya salah satunya itu kebersihan yang tidak terjaga, bisa karena terlalu sering pada kondisi diare, itu kan kerepan Ibu, jadi lembab basah seperti itu. Bayi yang sedang mengkonsumsi antibiotik juga saat ibunya sakit, jadi ibunya mengkonsumsi antibiotik itu juga bisa menyebabkan terjadinya ruam popok itu ya. Tanda-tandanya seperti kemerahan, terus area kulit yang terkena popok biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan ya. Terus untuk penata laksanaannya, penanganannya, 1, popoknya diganti Bu setiap basah, jadi setiap jaga area popok itu tetap kering ya, gantilah popok yang basah sesering mungkin. Terus hindari menggunakan tisu basah Bu, kan kayak kita kadang lebih suka ini ya Bu, lebih praktis kalau menggunakan tisu basah, tapi itu bisa menimbulkan iritasi. Terus untuk membersihkan, gunakan air bersih hangat ya, langsung dibilas tanpa perlu digosok Bu, jangan terlalu ini, nanti kulitnya jadi iritasi. Dikeringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok. Hindari penggunaan popok terlalu kencang, sesuai ukuran terbaiknya ya Bu. Terus tidak disarankan menggunakan baby oil untuk mengurangi ruam popok. Terus untuk yang mulutnya Ibu, itu namanya oral keras ya. Itu biasanya penyebabnya adalah jamur, candidiasis selaput, lendir di mulut, biasanya mukosa lidah, dan kalau yang banyak kadang sampai di langit-langit mulut, gusi gitu Bu. Cuma ini adik kan cuma sedikit ya di area bibir atas bawah. Tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu ya. Terus bayi kadang-kadang menolak, ini rewelnya karena kalau disusui dia nggak mau ya Bu. Terus mukosa mulutnya mengelupas, mungkin agak kering ya. Selaput lendir mulut sampai bibir bisa memutih seperti bekuan susu. Bila terjadi kronis bisa menyebabkan, bisa kayak ada nanahnya Bu, kalau tidak segera diobati ya. Gejala yang muncul bisa sampai terjadi infeksi kalau tidak segera dilakukan pengobatan. Tidak mau makan dan muntah ataupun tidak mau menyusu. Bayi banyak mengeluarkan air liur kayak ngecas seperti itu ya Bu ya. Secara positif dia akan rewel. Agar tidak terjadi oral keras, 1. Mencuci botol ataupun susu
setelah diseduh dengan air mendidih dan direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum digunakan ya. So, yang kedua, bayi jangan diberikan kempeng Ibu. Selain dapat menyebabkan oral thrush, juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jadi sebaiknya tidak diberikan kempeng, hanya susu dot ya. Jika bayi menetes atau menyusui ibunya, menghindari oral thrush sebelum menyusui, sebaiknya putingnya dibersihkan terlebih dahulu Ibu ya, dengan cuci tangan. Terus area puting dibersihkan, bisa dengan air susunya dikeluarkan sedikit untuk membersihkan area puting ya. Jika ada susu di dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab oral thrush. Jadi anaknya sudah tidur, biasanya kan masih ada sisa-sisa susu di mulutnya. Cara untuk menghilangkannya, berikan 1 atau 2 sendok air putih setelah dia selesai menyusu. Cara merawatnya Bu, dengan nanti cuci tangan, bersihkan dahulu dengan jari, dibungkus kain bersih, dibasahi larutan garam Ibu seperti NaCl, dioleskan di mulut. Nanti saya bawakan gentian violet dari sini ya Bu. Terus dioleskan di area yang putih-putih tadi. Membuang kainnya setelah digunakan ya, nanti bisa pakai kain yang bersih ataupun dicuci kembali baru digunakan. Jika nanti yang putih-putih di mulut itu bertambah malah menjadi merah ataupun ada lesinnya, Ibu bisa segera konsul ke tenaga kesehatan lagi. Seperti itu Ibu. Jadi kondisinya sementara nanti yang membersihkan di area mulut pakai ini ya Bu, pakai gentian violet. Tapi kalau untuk yang itu tetap sementara dijaga kebersihannya selalu kering gitu untuk yang area diapernya. Nanti kita install dari sini. Seperti itu Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih Bu juga.